Islam nomor 3 yaitu bagaimana pandanganmu tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antara kelompok Islam baik yang moderat, Puritan maupun liberal. Jelaskan pandangan tersebut serta dengan data sejarah dan solusinya. Pandangan saya terhadap wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia adalah bahwa hal tersebut merupakan isu yang kompleks dengan berbagai sudut pandang yang perlu dipertimbangkan. Sejarah Indonesia yang mencatat bahwa Islam telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia dan sering waktu pemahaman dan praktik agamaan telah mengalami evolusi yang beragam. Yang pertama yaitu pandangan terhadap penerapan syariat Islam secara kafah. Moderat. Kelompok Islam moderat cenderung mendukung penerapan nilai-nilai syariat Islam yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum positif Indonesia. Mereka menekankan pada nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keselarasan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Puritan. Kelompok Islam Puritan seperti yang diwakili oleh beberapa aliran Salafi dan Wahabi mungkin mendukung penerapan syariat Islam secara lebih ketat dan konservatif sesuai dengan interpretasi mereka terhadap teks-teks suci. Yang ketiga yaitu liberal. Kelompok Islam liberal cenderung skeptis terhadap penerapan syariat Islam secara kafah dalam ranah publik karena mereka menekankan pada kebebasan beragama, pluralisme, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Yang kedua yaitu ketidakharmonisan antara kelompok Islam. Ketidakharmonisan antara kelompok Islam ini dapat muncul dalam berbagai isu seperti penafsiran hukum Islam, praktik ibadah, penyesuaian dengan zaman modern, dan hubungan antar umat beragama. Sejarah Indonesia juga mencatat konflik-konflik antara kelompok Islam yang berbeda pandangan, seperti konflik antara kelompok moderat dan Puritan terkait interpretasi hukum Islam, atau konflik antara kelompok liberal dan Puritan terkait hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Solusi untuk ketidakharmonisan, dialog antar umat beragama serta antar kelompok Islam sangat penting untuk mencapai pemahaman bersama dan mengatasi ketidakharmonisan. Forum-forum dialog seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah dan berbagai lembaga lintas agama dapat memfasilitasi dialog ini. Pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam yang inklusif, toleran, dan menghormati pluralisme dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok Islam. Pergaulan lembaga hukum dan kelembagaan Islam yang independen dan profesional dapat membantu memastikan bahwa penerapan nilai-nilai syariat Islam di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, harmoni antar umat beragama dan antar kelompok Islam merupakan modal penting dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan. Dengan dialog pendidikan dan penguatan lembaga hukum yang tepat, potensi konflik dapat diredam, dan kerjasama antar beragama dan antar umat beragama dapat diperkuat untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun bangsa yang damai dan sejahtera.